Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 388 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 26 Juli 2021 dari kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat 8 mengatakan, "Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ope sai unang mapatakang hamu tak kuhuk munai, songon nabinahen ni oppu muna. Pasahat hamu mata gonad diri muna tuja huba jala robe mahamu tuha badiaunna, naung pinar badia anna rodi saliling-lilingna. Jala oloi hamu majahuba debata munai, asa muddar sian hamu parpiar-piar ni rimasna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tegar tengkuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai keras kepala, tidak mau turut. Dengan kata lain, tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Istilah tegar tengkuk akrab di kalangan Yahudi ditujukan kepada hewan, terutama lembu jantan, digunakan untuk membajak tanah dalam pertanian. Bajak ditarik oleh 2 ekor kerbau atau lembu jantan yang dipandu oleh pembajak dengan cambuk tertentu. Jika kerbau atau lembu itu bandel, tidak mau tunduk dengan kuk yang dipasangkan, dikatakan bahwa lembu atau kerbau itu tegar tengkuk. Istilah tegar tengkuk digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan kedegilan manusia yang tidak mau meresponi tuntunan Allah. Raja Hizkia berencana untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Raja dan segenap bangsa Yehuda tidak ingin hanya merayakan Paskah di kerajaan Yehuda saja, 2 suku, yaitu Benyamin dan Yehuda, tetapi juga mengundang 10 suku yang lain di kerajaan Israel, yaitu Zebulon, Isakar, Aser, Naftali, dan Manase, Efraim, Ruben, Gad, dan Lewi. Oleh karena itu, mereka ingin menyampaikan maklumat ke seluruh negeri Israel agar suku-suku Israel datang ke Yerusalem
untuk merayakan Paskah bagi Tuhan. Mereka pun mengutus para pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh daerah Israel dan Yehuda untuk mengajak seluruh suku-suku Israel merayakan Paskah bagi Tuhan. Mereka mengingatkan agar bangsa Israel dan Yehuda datang berbalik kepada Tuhan, tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka yang meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan murka. Pesuruh cepat yang melintasi tanah Efraim dan Manasye, bahkan hingga ke daerah Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok oleh para penduduknya. Sangat disayangkan, mereka tidak mau datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Berita baiknya, belakangan hari sejumlah orang dari daerah Asyer, Manasye, dan Zebulon mau datang ke Yerusalem. Inilah suatu berita sukacita yang menghibur hati para pesuruh-pesuruh itu. Semua orang percaya adalah pesuruh-pesuruh Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ada yang berkesempatan melalui mimbar gereja. Ada yang berkesempatan melalui siaran televisi. Ada yang berkesempatan melalui media sosial. Baiklah, setiap orang yang memberitakan Injil Tuhan melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan cepat-tepat, tidak berlambat-lambat. Kalaupun Anda mendengar undangan untuk mendengar Injil Tuhan, segeralah respons. Taat dan setia serta patuh kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Justru mendapatkan sukacita besar yang tidak terhingga dan tidak terukur nilainya. Jangan tegar tengkuk. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk merespons firman-Mu seperti yang Engkau inginkan, dan bukannya melakukannya sesuai dengan keinginan kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 388 ayat 1. Pikir dulu dan renungkan perjalanan hidupmu. Hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.